Shalom. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, Tuhan kita hebat. Amin. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mulai kebaktian ini. Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik, Bapa yang terlalu baik dalam kehidupan kami semua. Kalau saat ini kami ada, sebagaimana kami ada, ini adalah anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami semua. Anak-anak kesayangan-Mu Bapa. Kalau kami diberi kesehatan, kami bisa berbakti kepada-Mu saat ini. Semua adalah anugerah-Mu dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami akan merespon kebaikan-Mu. Kami akan menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami ingin memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Berilah kami roh sukacita, roh damai sejahtera daripada-Mu, supaya kami dapat menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan memimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Karena hanya Engkau yang bisa memimpin dalam kebaktian pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkatilah kami semua Tuhan. Juga ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih, kami akan mulai kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kau yang terindah, Kau yang mulia, Kau yang besar, Kau yang besar, Kau yang perkasa. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setia-Mu Tuhan kepadaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setia-Mu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku nama-Mu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, bersama-sama pujian yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis
dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Mari kita sama-sama berdiri saudara. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Raku, sembah Kau, sembah Yesus, sembah Yesus, Kau luar biasa. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiada lutut bertelut, Engkau luar biasa Tuhan. Menyembah Yesus, ku sembah Kau, ya Allahku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Yesus, Kau yang terindah, Kau yang besar, Kau yang perkasa, Kau yang termanis. Ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Yes, yes. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang terindah dalam kehidupan kami. Engkau yang besar dalam kehidupan kami. Engkau yang perkasa dalam kehidupan kami Bapa. Ku sembah Kau ya Allahku. Terima kasih. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Amin. Engkaulah Yesus Tuhan
Tuhan raku sembahkan. Kasih Tuhan, kami akan terus menyembah Engkau, kami akan terus meninggikan Engkau selama kami hidup, karena Engkau luar biasa, Engkau luar biasa, Engkau tidak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau tetap dahsyat, Engkau tetap kuasa, Engkau pembuat mujizat. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berilah kami roh sukacita, roh damai sejahtera, supaya kami dapat menikmati hadirat-Mu saat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, apapun masalah kita, apapun rintangan kita, apapun yang ada di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan bersama kita, takkan pernah goyah keyakinan kita. Amin? Amin. Kaulah kuatku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku Tuhan. Kita tepuk tangan saudara untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, semua tepuk tangan. Yeay, haleluya. Semua tepuk tangan, semua bergembira untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Semua goyang saudara. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Kasih-Mu Engkau bersamaku, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuat, gunung batu dan keselamatanku. Kaulah kuat, perlindunganku, gunung Allah, sumber kemenanganku. Semua tepuk tangan, semua bergembira, kita goyang untuk Tuhan. Amin. Amin. Yeay. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku,
gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Semua tepuk tangan. Amin. Keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, kaulah kuatku. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Yang meriah saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena Tuhan kita luar biasa, amin. Ku takkan ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, amin. Denganmu Tuhan. Semua tepuk tangan, saudara. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berglori, kita berhosana karena Dia luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Kau pegang hidupku sepenuh hidup, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kesetiaanmu, Kau pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja, Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, amin. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah kemuliaan, pujian kami, amin. Kita dipilih
kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan, terimalah kemuliaan semua. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Yeay. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan sekali lagi katakan kemuliaan. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu.
kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan. Semangat saja. Dari pertama kali aku datang, katakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dengan suara lantang katakan firman. Haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Inilah kerinduan kami. Kami mau mendengar akan suara kebenaran-Mu. Kami mau mendengar suara hati-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi yang diubahkan. Ketika kami mau taat, ketika kami mau setia, bahkan ketika ada teguran di dalam diri kami. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Satu kesempatan yang indah untuk kami boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu. Dan kami meyakini Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Amen. Untuk berbicara khusus kepada kami semuanya. Dan kami siap mendengar, kami membuka telinga jasmani dan rohani kami. Dan kami perlu Tuhan
suara kebenaran itu masuk dalam batin kami. Sehingga kami ditolong, kami diberkati, dan kami dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa di surga, dengan kuasa urapan Roh Kudus yang menaungi kami semuanya. Maka kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Baik, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang beberapa sifat, yaitu tentang sifat jelek, sifat baik, dan juga sikap bijaksana. Nah, Daud mengambil satu sikap yang bijaksana, ya bukan hanya baik, tetapi mengambil satu sikap yang bijaksana, dan dia menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di tengah-tengah kehidupan Daud yang diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, tetapi ternyata Tuhan mengizinkan adanya banyak musuh dalam hidupnya. Nah, minggu yang lalu musuh yang diizinkan oleh Tuhan adalah Nabal, ya, orang yang bodoh, orang yang bebal. Kemudian Nabal yang menghina, menista Daud, akhirnya dibunuh oleh Tuhan. Nah, cerita ternyata tidak berhenti sampai di situ. Hari ini kita akan membahas 1 Samuel pasal yang ke-26. Di sini Daud kembali diperhadapkan dengan mertuanya, yaitu Saul. Ya, seorang raja, seorang panglima perang, seorang yang hebat, tetapi Saul mempunyai satu sifat, yaitu benci. Nah, ternyata firman Tuhan mencatat dalam pasal yang ke-26 ini, akhirnya orang yang membenci ini dipermalukan oleh Tuhan. Makanya pagi hari ini saya memberikan satu tema, yaitu menabur benci, menghanguskan jiwa. Ya, menabur benci, menghanguskan jiwa. Bapak Ibu perhatikan gambar yang di atas itu adalah gambarnya Saul yang mencoba membunuh Daud dengan tombak. Kemudian firman Tuhan mencatat bahwa orang yang mempunyai kebencian, jiwanya itu hangus. Artinya apa? Yang bersangkutan masuk neraka. Makanya gambar yang di bawah ini adalah orang yang berteriak kesakitan karena kena panasnya api. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat 11. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu. Kita bersama-sama menyimak perkataan Rasul Yohanes, murid Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Bapak Ibu perhatikan 3 ayat ini. Rasul Yohanes adalah disebut dengan Rasul Kasih. Ya, hidupnya sewaktu Tuhan masih ada di dunia, Rasul Yohanes ini nempel terus dan melihat, belajar dari kehidupan Yesus secara langsung. Di situ dia mendapatkan banyak makna tentang arti kehidupan, arti cinta, arti mengasihi yang sebenarnya. Makanya dalam hal mengingat apa yang dilakukan oleh Tuhan, kemudian Rasul Yohanes kembali menuliskan suratnya kepada sidang jemaat yang dilayani untuk supaya mereka melihat dan mereka berpegang kepada apa yang Tuhan sudah ajarkan. Nah, ternyata di dalam pemandangan Rasul Yohanes masih ada banyak sekali orang-orang yang katanya sudah hidup di dalam kekristenan, sudah percaya penuh di dalam Yesus, tetapi
masih ada banyak kepahitan dalam batin. Ini memang bagian yang paling sulit. Kenapa? Karena orang hidup ini pakai perasaan. Dan Rasul Yohanes sekali lagi berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, berada di dalam Yesus, berada di dalam kehidupan kekristenan, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Kapan? Sampai sekarang. Jadi artinya Rasul Yohanes mau mencoba mengingatkan kepada kita, kekristenanmu akan menjadi kekristenan yang sia-sia. Nah, kekristenan yang benar adalah barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Jadi kekristenan yang benar adalah apa? Hidupnya itu terang. Tidak menyimpan sesuatu kegelapan dalam batin. Nah, orang yang hidup di dalam terang, firman Tuhan mengatakan, di dalam dia tidak ada penyesatan. Apa itu penyesatan? Penyesatan itu tipu daya. Nah, kita seringkali tidak sadar bahwa hidup kita yang hidup di dalam kegelapan, hidup dalam kebencian, hidup dalam kejengkelan, orang-orang seperti itu hidupnya tanpa sadar itu masuk dalam penyesatan. Penyesatannya apa? Mungkin saudara membaca ayat ini akan berkata, oh penyesatan itu karena misalkan terima pengajaran salah. Itu salah satunya. Kenapa? Karena orang yang sedang mengalami benci, maka pengajaran salah itu akan mudah masuk. Firman Tuhan dalam kitab Amsal dengan sangat jelas berkata, telinga jahat memperhatikan bibir jahat. Jadi kalau hatimu pahit, hatimu benci, hatimu bermasalah, akhirnya apa? Telinga kita ini terbuka untuk si jahat. Telinga jahat memperhatikan bibir jahat. Jadi kalau ada orang ngomong hal-hal yang bersifat benci, itu diterimanya cepat. Tapi kalau ada orang yang berbicara kebenaran, orang itu tidak bisa menerima. Kenapa? Hatinya dikuasai dengan kegelapan. Itu penyesatan yang pertama. Penyesatan yang kedua, iblis itu bisa masuk dalam dirimu melalui apa? Sakit. Jadi tubuh itu disesatkan oleh iblis melalui apa? Sakit. Saya kemarin sempat berbincang-bincang dengan seseorang. Saya berkata, kenapa tiba-tiba kamu sakit? Kenapa tiba-tiba kamu punya penyakit yang aneh? Wong secara fisik harusnya tubuhmu ini kan kelihatan segar, tapi kamu sakit. Orang itu menjawab, enggak tahu. Saya mencoba mengingatkan, coba diingat-ingat masalah sakit hatimu dan kecewamu pada waktu kamu masih kecil. Loh, kita seringkali hidup seperti itu, sudah pelayanan, sudah hidup dalam Tuhan, tapi ada sebersit benci di dalam batin. Itu menjadi satu masalah yang menghambat, yang akhirnya apa? Kita diizinkan oleh Tuhan mengalami yang namanya penyesatan. Jadi waktu saudara sakit, waktu saudara mengalami penderitaan tubuh, itu iblis itu diizinkan oleh Tuhan untuk apa? Menyesatkan dirimu. Makanya Rasul Yohanes dalam ayat 11 kemudian mengatakan, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Orang kalau hidup di dalam kegelapan, apa yang terjadi? Ayat selanjutnya berkata, ia tidak tahu kemana ia pergi. Teksnya tolong ditampilkan saja. Ya. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Kenapa? Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Yang dibutakan bukan mata ini, bukan mata jasmani ini, bukan. Tapi mata batin. Makanya sebuah ibarat. Kalau rumah tanggamu tiba-tiba mati lampu, semua gelap, orang di sekitar kalau jalan bagaimana? Pasti tabrakan. Kita mungkin sudah berteriak-teriak, awas, awas, aku lagi jalan, minggir, minggir. Tapi tetap aja tabrakan. Kenapa? Kegelapan menguasai. Sedemikian orang yang sedang mengalami benci,
Orang yang sedang mengalami perasaan tidak suka, yang menguasai batinnya apa? Kegelapan batin. Jangan dihilangkan, tolong ditampilkan aja. Jadi yang menguasai adalah tentang kegelapan batin. Makanya kalau orang-orang yang seperti itu apa yang terjadi? Mudah tabrakan. Ayat ini jelas berkata, ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya, mata batinnya. Jadi untuk menerima kebenaran Allah, gak bisa. Kita berkata ampuni, tidak bisa. Bereskan batinmu, tidak bisa. Kenapa? Masuk dalam penyesatan. Itu dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 11. Sekarang kita perhatikan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 15. Inilah perkataan firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Yohanes memberikan penekanan, harus saling mengasihi. Kenapa harus? Ya kita sudah dengar berita yang sudah didengar dari mula. Dari mula apakah waktu Yesus lahir? Bukan. Mulai dari awal penciptaan, firman Tuhan selalu berkata, apa yang dicipta oleh Allah itu baik adanya. Jadi semua penciptaan itu baik. Sampai di hari yang ke-6 manusia dicipta oleh Allah, firman Tuhan berkata, maka Allah melihat manusia itu amat sangat baik. Jadi saudara dan saya ini dicipta dalam keadaan yang sempurna, baik. Tapi karena akibat dosa, yang terjadi apa? Kita jatuh. Makanya ayat 12 berkata, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Jawabannya, sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kita selama ini selalu bertanya-tanya, kenapa ya Kain gara-gara mempersembahkan korban kok malah membunuh Habil? Kenapa ya? Penyebabnya apa? Rasul Yohanes memberikan penjelasan, sebab segala perbuatannya Kain itu jahat. Jadi yang dimunculkan dalam batinnya itu setiap hari intrik, pikiran-pikiran yang sudah disesatkan. Sehingga pada waktu bersama-sama mempersembahkan korban, dia merasa bahwa persembahannya itu tidak diterima oleh Allah. Dia jengkel, Habil dibunuh. Kenapa Habil dibunuh? Perbuatan adiknya itu benar. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau saudara ini sudah nyembah Tuhan secara benar, secara baik, tiba-tiba ada orang yang benci kepadamu. Loh kamu sudah benar, tapi kenapa orang itu kok tiba-tiba benci? Istilah kata apa? Cari-cari masalah terus. Engkau dikorek-korek, harus begini, harus begitu, menurut standarnya orang itu. Dan kau akan bertanya, apa yang jadi masalah? Saudara nggak bisa jawab, tetapi firman Tuhan memberikan jawaban, ayat 13. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Jadi saudara kalau ada orang yang membenci dirimu, saudara tidak usah gumun. Loh kenapa kok tidak boleh gumun? Iya, firman Tuhan sudah memberikan catatan, jangan kamu heran, ojo gumun kalau bahasa Jawa. Ojo gumun kalau dunia tiba-tiba membenci dirimu. Saudara mencoba menelaah, salahku apa toh? Aku enggak melakukan apa-apa, tapi kok disalah-salahke. Aku diomong sing elek-elek dan lain sebagainya. Saudara cari alasannya apa? Enggak ada, tidak ada jawaban. Dan ayat 14 berkata, kita tahu, ini jawaban berikut, kita tahu bahwa kita ini sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi karena kamu nanti bakal masuk surga, orang-orang yang sedang nyinyir yang tidak suka dengan dirimu memberikan benci yang tanpa alasan. Kenapa? Hidupmu dari maut itu sudah dipindah. Nah saudara perlu tahu, iblis itu tidak suka kalau ada manusia masuk di dalam surga.
Iblis itu paling nggak suka. Makanya apa? Saudara terus diusik, saudara terus diberi gangguan, supaya apa? Engkau juga tidak tahan. Waktu engkau tidak tahan, kadang-kadang mulutmu berbicaranya salah. Waktu mulutmu berbicara salah, kemudian yang terjadi apa? Engkau katut. Makanya Yohanes berkata bahwa kita berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Jadi waktu saudara mungkin punya problem batin, kemudian saudara bisa bereskan, maka yang terjadi apa? Kekuatan ilahi itu akan dimunculkan oleh Tuhan. Tetapi kalau seandainya kita gagal untuk mengasihi orang lain, firman Tuhan ayat terakhir berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Loh, benci kok membunuh? Iya, benci itu embrio. Itu dalam Matius pasal 5 juga dijelaskan. Jadi ketika engkau sedang punya perasaan benci kepada seseorang, di hadapan Tuhanmu, engkau dicap kamu pembunuh. Nah, ini yang seringkali kita tidak sadar. Dan bagaimana hasil dari seorang yang membunuh? Firman ini berkata, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Identiknya apa? Masuk neraka. Lah kalau begitu buat apa Pak saya jadi orang Kristen mau ujungnya masuk neraka? Ya memang. Makanya kenapa firman Tuhan pagi hari ini harus kita terima secara baik. Supaya apa? Saudara jangan sampai gagal. Saya memberikan tujuan firman Tuhan pagi hari ini adalah menjaga pagar kemuliaan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi waktu saudara ini jadi orang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, saudara mulai aktif di dalam ibadah, saudara menjadi orang menyembah, orang yang berdoa, orang yang suka gemar dengan firman. Saudara tanpa sadar saudara ini sudah punya pagar kemuliaan. Contohnya siapa? Ayub. Ayub itu diberi pagar kemuliaan oleh Tuhan. Tapi lihat, karena dia berkompromi dengan dosa anak-anaknya, iblis datang. Untuk apa? Memohon kepada Allah. Tuhan Allah, cabutlah pagar kemuliaannya, maka aku akan mencobai dia. Tuhan sudah tidak bisa menghindar. Maka iblis diizinkan oleh Tuhan, pagar kemuliaan pagar kemuliaan Ayub itu dicabut. Ayub kena masalah besar, semua anaknya mati. Hartanya ludes, istrinya ngata-ngatain dia. Ayub bingung, kenapa ya? Nah, permasalahan Ayub karena kompromi dosa. Sama, benci yang tidak disadari dalam diri kita itu adalah kompromi dosa. Saudara bertahun-tahun mengizinkan ada dosa dalam batin. Saudara mungkin berkata, Pak, saya tidak berzina loh. Iya betul, engkau tidak berzina, tidak mencuri, tidak berjudi, tidak macam-macam. Saudara sudah hidup baik, tapi ada satu yang gagal. Di mata Tuhan, bencimu tidak hilang. Maka dengan sangat terpaksa, terus Tuhan bagaimana? Cabut pagar kemuliaan hidupmu. Makanya kemudian tiba-tiba di dunia engkau mengalami problem, mengalami yang namanya masalah. Ya, nanti kita akan bersama-sama belajar dari 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai dengan yang ke-25. Judul perikop daripada ayat ini adalah untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Saya waktu membaca ayat firman Tuhan ini sempat bertanya, kenapa ya judul perikop ini kok dimunculkan tentang sebuah kesempatan yang dimiliki oleh Saul dibiarkan hidup oleh Tuhan. Waktu saya merenung, saya mencoba berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini maksudnya apa?
Di situ Tuhan memberikan sebuah gambaran. Gambarannya adalah hidup adalah kesempatan. Saya dan saudara itu sering diberi kesempatan oleh Tuhan, sering. Kesempatannya kesempatan apa? Kesempatan untuk mencoba merubah pola hidup yang salah. Saul pada pasal 18 atau pasal 24 itu sudah diizinkan oleh Tuhan tidak dibunuh oleh Daud. Peristiwanya hari itu Daud hanya memotong punca jubahnya Saul. Jubah yang dipakai Saul itu dipotong oleh Daud sedikit. Waktu itu Saul berjanji kepada Daud dan juga kepada Tuhan. Mulai sekarang aku sudah tidak lagi mau kejar-kejar kamu. Aku salah. Engkau jauh lebih benar daripada hidupku, itu Saul berkata. Tapi ternyata Saul itu cuma tobat kumat. Pasal 26, rupanya kebenciannya tidak hilang. Makanya di sini sekali lagi saya memberikan tema menabur benci itu menghanguskan jiwa. Nah, hal yang pertama, kenapa menabur benci itu menghanguskan jiwa? Yang pertama karena orang itu akan buang-buang energi. Membuang-buang energi. Kita akan bersama-sama melihat 1 Samuel 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tolong Rosa bisa bacakan. 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang. Tolong mic-nya ditambahi. Di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara. Sedang Daud tinggal di padang gurun ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun. Iya. Bapak Ibu perhatikan ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Gara-gara perasaan bencinya, Saul seorang raja, seorang panglima perang, dia hebat dalam segala hal, kaya, punya segala sesuatu, tetapi perbuatannya bodoh. Kenapa perbuatannya bodoh? Dia seharusnya tidak perlu turun tangan secara langsung untuk membereskan masalah yang ditimbulkan oleh satu orang. Dia nggak perlu turun tangan. Tetapi lihat, karena bencinya, orang benci itu membuat apa? Kehilangan akal sehat. Makanya di sini saya tuliskan. Di sini saya tuliskan orang yang hidup dalam kebencian akan gagal fokus dalam menjalani hidup. Kenapa gagal fokus? Karena yang dikerjakan bukan pekerjaan Tuhan. Yang dikerjakan adalah perkara-perkara yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Salah satu contoh, kalau ada orang benci, misalkan saudara benci kepada saya, ya misalkan benci kepada saya melakukan apa saja itu nanti dinilai oleh saudara. Misalkan contoh ini, jasnya Pak Arif mulai kekecilan, misalkan, itu dinilai. Dasinya sering dipakai, itu dinilai. Gerak-gerik saya, rambut saya modelnya gimana itu jadi masalah semua. Bahkan model duduk saya misalkan rodok glosor sitik pun itu bisa jadi masalah. Kenapa? Orang itu mulai cari-cari. Yang dicari apa? Kelemahan dari orang lain. Padahal seharusnya orang itu bisa bekerja lebih maksimal. Saul sebagai seorang raja, harusnya dia memerintah kerajaannya dengan baik. Tetapi lihat, kerajaannya tidak mengalami sesuatu yang baik. Kenapa? Fokusnya hanya untuk Daud. Fokus untuk perkara yang tidak penting. Kalau ditanya salahnya Daud apa? Tidak ada. Daud hanya lebih tenar daripada Saul. Ada orang-orang tertentu melihat temannya tenar, gak suka. Mencobanya apa? Diberangus.
Nah, Saul adalah orang yang terus hatinya tuh diliputi dengan kejengkelan. Itu yang tadi saya sebutkan gagal fokus. Jengkel setiap hari. Dan saudara tahu apa akibatnya kalau orang jengkel setiap hari? Saya berani pastikan tidak bisa tidur. Kenapa? Hatinya itu terus kemeropok. Mau merem yang muncul bayangan orang yang dibenci. Mau merem yang ditimbulkan cuma apa? Perasaan-perasaan, misalkan orang itu lagi jalan, modelnya misalkan, wih, rodok lenggak-lenggok misalkan. Kita langsung muncul bayangan-bayangan yang salah. Itu orang benci. Pernah saya melayani orang yang benci. Yang dibenci adalah suaminya. Waktu itu saya tidak tahu kalau orang ini benci kepada suaminya sampai ke pati-pati. Suatu hari, waktu saya sedang pelayanan, saya berkata kepada orang ini, "Bu, nanti pulang pelayanan kita makan durian yuk." Orang ini menjawab, "Makan durian di mana?" "Di daerah A," saya bilang begitu. Tiba-tiba dia begini, "Cuh, ora sudi." "Loh, kok enggak sudi kenapa? Bukannya ibu kan senang durian?" "Ya, saya memang senang durian, tapi kalau saya suruh ke sana jeleh ndelok durian." "Loh, kenapa?" Rupanya suaminya selingkuh dengan penjual durian. Jadi kalau dia ngelihat durian yang seharusnya dimakannya enak, ndelok durian wis senep. Mangkel bencinya minta ampun. Dan dia tidak lagi mau makan durian gara-gara apa? Benci yang tidak beralasan. Loh, duriannya kan tidak salah. Tapi lihat efek yang ditimbulkan. Yaitu namanya merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Sejak hari itu bagaimana? Ya gagal fokus. Suaminya kemana saja baru keluar dari rumah, mungkin baru 5 menit langsung ditelepon. "Ko, kamu di mana?" Dijawab, "Di tempat ini." 10 menit lagi telepon lagi, "Kok kamu di mana? Kok kamu di mana? Kok kamu di mana?" Ujung-ujungnya orang ini stres. Dan maaf, wanita kalau stres biasanya suka tambah makan banyak untuk menghilangkan stres. Awalnya tambah lemu. Suaminya lagi yang salah. "Gara-gara kamu, aku jadi tambah lemu." Suaminya jawab, "Loh, kok dadi aku salah?" "Yo, karena stres mikiri kue, aku akeh mangane." Salah lagi. Kemudian yang B saya tuliskan apa? Mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Dan celakanya orang yang benci itu nanti ketemu dengan orang-orang yang munafik. Ini ayatnya dalam ayat 1. Datanglah orang Sif kepada Saul. Orang Sif ini adalah pembencinya Daud juga. Makanya ada istilah tumbuh ketemu tutup. Orang jengkel, orang benci ketemunya nanti juga sama-sama orang yang benci. Dan ayat ini berkatanya jelas, datanglah orang Sif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Pasal 23 atau pasal 24 kemarin saya menjelaskan tentang Daud dihasut oleh Doeg. Satu keluarga Imam Ahimelek mati semua, jumlahnya 85 orang. Gara-gara apa? Saul mudah dihasut. Ketemunya dengan orang-orang munafik. Sif ini orang munafik, Doeg orang munafik. Kalau ketemu gimana? Wah, manis, di depan orangnya manis. Tapi yang ditabur itu racun. Yang ditabur itu kebencian. Makanya lihat kalau saudara kadang-kadang ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, mungkin saudara lagi nggak sadar. Saudara diberi kompor itu nggak terasa. Apalagi kalau bisa menyinggung nama si A, kemudian nama si A itu dijelek-jelekan. Wah, saudara tambah melunjak. Habis itu apa yang terjadi?
apapun yang saudara punya akan diberikan untuk orang itu. Istilah orang Jawa, jaluk ndase we dikekke kabeh. Kenapa? Mengenakan telinga orang yang sedang benci. Jadi hidupnya mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Hanya diberi satu berita selentingan yang tidak menyukakan, langsung umum. Dan akibat yang ketiga, bisa menghamburkan biaya untuk hal-hal yang tidak penting. Saudara perhatikan ayat yang kedua. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Bayangkan ngejar satu orang namanya Daud, dikerahkan 3.000 tentara khusus. Ya kalau di Indonesia mungkin dikerahkan 3.000 Kopassus. Bayangkan. Temanggung beberapa waktu yang lalu pernah geger. Ya, pernah dirusak kotanya. Kemudian dari Polda Jawa Tengah, dari Semarang dikirimkan tentara, dikirimkan polisi, Brimob. Dan saudara sebagai pengusaha didatangi dari pihak kepolisian. Pak, tolong bantuan ya. Oh ya, ada apa Pak? Polisi dan tentara butuh makan. Polisi dan tentaranya waktu itu yang saya ingat ada kira-kira 500 orang. Bawa panser, bawa mobil, pengusaha-pengusaha yang cukup kaya dimintai uang bensin. Gereja pun hari itu dimintai biaya untuk makan pagi, siang, malam. Lalu kita mengeluarkan biaya waktu itu. Lah kalau satu orang misalkan waktu itu sepertinya kalau nggak salah dihitung satu bungkus itu 10.000. Kalau 500 tentara itu berapa coba biayanya sehari? Dibagi. Saul mengeluarkan biaya untuk 3.000 tentara, makannya pasti juga 3 kali, pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Berapa ratus juta dihambur-hamburkan untuk satu hal yang tidak penting. Hanya untuk apa? Hanya untuk mengetahui keadaan orang yang dibencinya. Dan ayat firman Tuhan di sini berkata apa? Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara. Sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun. Sama kadang-kadang kita untuk menilik orang-orang yang kita benci, kita pasang mata-mata. Nanti ditanya, misalkan nih contoh di dalam gereja, ada orang yang dibenci, mulai pasang mata-mata. Tanya, tadi firmannya apa? Yang datang berapa? Terus itu diungkap. Untuk apa? Untuk memuaskan batinnya dia. Coba saudara bisa bayangkan. Saul membuang energi sedemikian lama yang pada akhirnya apa? Karena hatinya salah, karena pikirannya salah, perbuatannya salah. Di hadapan Tuhan, Tuhan sudah memberikan kesempatan yang baik. Sampai pada akhirnya hal yang kedua. Tuhan cabut pagar kemuliaan yang dimiliki oleh Saul. Tolong ditampilkan. Jadi pagar kemuliaannya Saul ini dicabut. Kita perhatikan ayatnya dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke 16. Tolong dibacakan. 1 Samuel 26 ayat 11 sampai 16. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi.
Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Ya, cukup sampai di sini dulu. Bapak Ibu perhatikan, karena Saul ini ngeyel di hadapan Tuhan, bencinya terus diungkapkan. Dia buang-buang biaya. Padahal kalau kita tahu, harta yang kita miliki ini adalah titipannya Tuhan. Orang yang dititipi harta oleh Tuhan tidak dikelola secara baik, tanggung jawabnya itu kepada Tuhan. Nah, firman di sini mulai dari ayat yang ke-7, ketika hari itu Daud tahu bahwa Saul sedang mencari dirinya. Daud pun mencoba untuk cari aman. Dan saya berani pastikan Daud ini pasti berdoa kepada Tuhan. Dan dalam cerita ini Daud memberanikan diri mengintai keberadaan Saul. Secara tiba-tiba, semua pengawalnya Saul yang berjumlah kira-kira 3.000 orang tidur semua. Saul juga tidur. Nah, dalam ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10 diceritakan, tombaknya Saul hari itu diambil oleh Daud. Nah, ada satu peristiwa dalam ayat 8. Daud ini diberi nasihat oleh pengawalnya. Tuanku raja, ini satu kesempatan yang baik untuk bisa membunuh Saul. Tetapi Daud menjawab, tidak, aku tidak mau membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Di situ Daud punya hikmat. Tombaknya Saul yang tertancap di sebelah bagian kepalanya ini diambil. Dan waktu diambil ayat 11 dan ayat 12 saudara perhatikan. Atau ayat 10. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan ia hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendil itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Ini yang namanya disirep. Jadi ini yang namanya pagar kemuliaannya Saul itu diambil oleh Tuhan. Daud kalau hari itu mau untuk menggal kepalanya Saul itu gampang, tinggal ceres. Gampang. Tapi Daud tidak. Dia menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tidak mau ngusik. Makanya di sini saya tuliskan, tolong teksnya tampilkan. Tuhan melihat hati. Ketika ada anak Tuhan yang diperlakukan dengan tidak adil dan mereka mau menyerahkan persoalannya itu kepada Tuhan dan tidak mengikuti nasihat orang fasik, maka Tuhan yang akan memberikan pembelaan. Jadi waktu saudara ini disakiti ini loh, saudara dibenci oleh seseorang, saudara mungkin dihina, saudara dinista. Tuhan cuma mau mengatakan apa? Jangan membalas. Kenapa? Pembalasan itu haknya Tuhan. Serahkan semua persoalan itu kepada Tuhan. Daud menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Waktu Daud menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan, Tuhan itu pasti akan berpikir bagaimana? Wah, orang ini benar nih. Saul disirap oleh Tuhan. Tidur. Makanya kemudian pemazmur dalam Mazmur pasal 127 ayat 1. Saudara perhatikan, Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,
sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Lo bayangkan 3.000 tentara, kalau mengelilingi satu raja itu barisannya rapatnya seperti apa? Saudara bisa bayangkan. Pasti akan ada banyak kemah-kemah yang menjagai rajanya. Tapi lihat, Tuhan kalau mau berperkara kepada seseorang, dengan sangat mudah orang itu bisa dihabisi. Mau dimatikan pun sangat mudah juga. Yang menulis Mazmur 127 ini Salomo, anaknya Daud. Seperti minggu yang lalu dalam kitab Amsal, Salomo ini pasti diceritakan banyak pengalaman tentang kehidupannya Daud, diceritakan. Dan salah satunya dalam Mazmur 127 ini Daud pasti cerita sama Salomo. Ceritanya gimana? Sam, aku dulu punya pengalaman loh. Aku diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa membunuh Raja Saul, tetapi aku tidak melakukan. Salomo pasti akan tanya, loh Pap, kok kamu gak mau bunuh dia aja, kenapa? Oh, aku serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Terus Saul tertidur, terlelap. Inspirasinya timbul. Ayatnya berkata apa? Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Makanya kadang-kadang di dalam rumahmu ada satpam, di dalam rumahmu ada mungkin pengawal-pengawal yang macam-macam. Tapi gilirannya kamu kemalingan ya tetap kemalingan. Gilirannya mungkin engkau tertipu ya tertipu. Engkau mungkin punya kenalan polisi, engkau punya kenalan macam-macam, engkau punya macam-macam dah. Yang engkau mungkin beranggapan bahwa dengan adanya backing hidupmu aman. Tapi kalau Tuhan mau bikin masalah, engkau akan mudah dibuat habis oleh Tuhan. Jadi Saul hari itu apa? Mengalami satu kemerosotan, pagar kemuliaannya dicabut. Sama dalam hidup kita masing-masing, kadang-kadang pagar kemuliaan itu bisa dicabut oleh Tuhan. Gara-gara apa? Kita terlalu mengikuti perasaan hati, tidak senang sama orang. Saya pernah melayani di Semarang. Orang ini majelis dari gereja lain. Orang ini nangis-nangis. Dia tanya kepada saya, Pak, saya kok sampai ngalami gini, salah saya apa? Saya tanya, loh masalahnya apa? Anak saya minggat. Ini anak perempuan. Loh minggatnya kemana? Ke Amerika. Terus kemarin kirim surat kepada kami. Mulai sekarang kami putus hubungan. Tidak mau lagi mengenal bapaknya. Si bapak cerita, si ibu cerita. Padahal kami rajin ibadah. Kami rajin untuk pelayanan di hadapan Tuhan. Tapi kenapa anak saya seperti ini? Dari sharing, orang ini ternyata menyimpan kebencian kepada pendetanya. Sudah bertahun-tahun. Benci. Dan ternyata cerita tidak hanya berhenti di situ. Maaf, anaknya ini ternyata menjadi pemain film BF. Coba bayangkan, cantik, masih muda. Waktu dikorek-korek, waktu saya tanya, Bapak mau nggak ngampuni? Awalnya tetap bilang nggak mau. Tidak mau, tidak bisa. Pendeta itu mengecewakan saya. Saya bilang, ya terserah Bapak kalau Bapak nggak mau membereskan. Tapi akhirnya dengan sangat terpaksa, dia mengatakan, Pak cara membereskannya gimana? Ya ngomong aja kepada Tuhan, nanti kita bersama-sama berdoa. Ampuni, saya mau bereskan. Sesudah selesai dia mau pemberesan, nggak sampai 2 bulan,
tiba-tiba anaknya ditemukan di mana? Di Meksiko, sudah jadi hipis. Tapi balik ke Semarang. Ini yang kadang-kadang kita mungkin nggak paham, kenapa ya kok bisa seperti itu. Iya, menyimpan benci itu menghanguskan jiwamu. Saul mengalami banyak kerugian, Saul mengalami banyak hal-hal yang tidak baik sampai pada matinya. Kenapa? Dia tidak mau mengadakan pemberesan. Makanya apa? Yang kedua ini penting, jangan sampai hidup kita ini pagar kemuliaan itu dicabut oleh Tuhan. Karena apa? Begitu pagar kemuliaan itu dicabut oleh Tuhan, sudah kita ini bisa habis-habisan. Nah, puji Tuhan, Daud tidak termakan hasutan oleh anak buahnya. Makanya sekarang kita akan melihat Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, kita perhatikan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang. Siapa orang yang berbahagia? Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hasilnya ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Daud yang menuliskan Mazmur pasal 1. Dia menceritakan pengalaman hidupnya, dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia nggak mau dengar perkataan orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi orang itu tidak melakukan. Di lingkungannya Daud banyak seperti itu. Mereka beribadah kepada Allah, tetapi hidupnya fasik. Pengalaman Daud ketika dia dihasut harus membunuh Saul, ditolak. Dan dia menuliskan ayat ini, berbahagialah orang. Hidupnya Daud itu bahagia. Kenapa? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara bayangkan kadang-kadang kita nggak sadar kita ini punya teman, kita punya kumpulan, kita ini ngomong yang jelek-jelek, merasani si A, merasani si B, merasani wah macam-macam, wah semakin dicerita semakin enak didengar. Tapi nggak sadar kita ini tiba-tiba jadi orang berdosa. Kenapa? Nasihatnya orang fasik. Akibatnya apa? Tidak mendapatkan sesuatu apapun yang baik. Nanti Bapak Ibu belajar lagi di rumah. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Renungkan perkataan ini. Di situ kita nanti bisa mendapatkan cerita bahwa ternyata seperti halnya Saul, pagar kemuliaannya itu dicabut. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa akibat dari seorang yang pagar kemuliaannya dicabut? Yang ketiga, semuanya dipermalukan. Siapa yang mempermalukan? Tuhan. Sekarang kita lihat 1 Samuel pasal 26 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Tolong dibacakan Rosa. 1 Samuel pasal 26 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, "Tidakkah engkau menjawab Abner?" Maka jawab Abner, katanya, "Siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja?" Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, "Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengenal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu." 16. Tidak baik hal yang
yang kau perbuat itu, demi Tuhan yang hidup. Kamu ini harus mati karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya. Iya. Jadi waktu itu ketika Daud sudah mengambil tombak dan kendinya Saul, dia cepat-cepat mengendap-endap itu pergi. Kemudian dari seberang tempat yang agak sedikit berbeda, Daud berteriak kepada pengawal raja yang namanya Abner. Kira-kira mungkin teriakannya begini, "Woi, Ner, Abner!" Kira-kira begitu. Teriak-teriak lagi, "Abner, dengar!" Abner waktu itu bangun terus kaget, kucek-kucek mata tuh. "Siapa engkau?" "Weh, Ner, Abner." Abner jawab lagi, "Siapa engkau?" Dijawab oleh Daud, "Aku orang biasa. Apa maumu? Lihat tombak dan kendi tuanmu itu ada di mana." Abner melongok, rajanya masih tidur, tapi tombak dan kendinya sudah hilang. Itu gambarnya. Daud memegang sesuatu, berteriak kepada Abner. Hanya diberi. Abner kaget. Dan saudara perlu tahu, seorang panglima perang, panglima tentara seperti Abner, itu adalah staf khusus. Ya, kalau zaman sekarang ini staf khusus presiden yang menjagai semua keamanannya presiden. Abner menjaga Saul itu gagal. Kenapa gagal? Tuhan cabut pagar kemuliaan itu. Abner secara hukum dia harus mati. Tapi Daud hanya mempermalukan yang diizinkan oleh Tuhan. Abner diteriaki oleh Daud, "Engkau tidak pantas untuk menjadi pengawal raja. Rajamu harusnya mati dari tadi. Tapi aku tidak membunuhnya, aku hanya mengambil kendi. Aku hanya mau mengambil tombaknya." Abner kaget. Pada waktu Abner kaget itulah Saul terbangun. Dalam ayat 17 dikatakan Saul mengenal suara Daud. Lalu ia berkata, "Suaramukah itu anakku Daud?" Jawab Daud, "Suaraku tuanku raja." Wih, hormat banget. Meskipun disakiti, Daud ini tetap hormat. Kepada siapa? Kepada orang yang diurapi, kepada orang yang memimpin hidupnya. "Ya tuanku, ini aku." Ayat 21. Lalu berkatalah Saul, "Aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali." Tetapi Daud menjawab, "Inilah tombak itu ya tuanku raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya." Jadi waktu itu ketika Daud sudah mulai teriak-teriak, Abner dipermalukan, Saul dipermalukan karena senjatanya ini diambil. Saul di situ ngaku salah kepada Daud. Ya kalau orang Jawa bilang apa, Saul wisine pol, wisin. Kenapa detik itu dia sudah tidak punya harga. Dan Daud mengambil satu sikap benar, dia tidak mau berbuat dosa. Makanya dalam ayat 23 dikatakan Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan kau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saul dihabisi oleh Tuhan, Daud semakin berkibar. Makanya apa pesan firman Tuhan pagi hari ini? Engkau yang masih tersolimi, engkau yang tersakiti, engkau yang mungkin dikecewakan, siapapun yang mengecewakan hidupmu. Biarkan orang itu, kamu gak perlu balas. Mungkin itu anakmu, mungkin itu mertuamu,
Mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu. Serahkan aja kepada Tuhan. Dan waktu Tuhan nanti mau mengambil alih setiap persoalan hidupmu. Saudara perhatikan ayat 24 dan 25. Dan sesungguhnya seperti nyawaku pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apapun juga yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Dan dalam ayat bahasa yang lain dikatakan apa? Saul pulang dengan muka yang malu. Jadi ini satu orang yang menabur benci. Sampai akhir hidupnya dia tidak bereskan semuanya. Yang didapat jiwanya hangus. Daud yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak bapaknya. Daud dipermuliakan sampai hari ini. Siapa yang hari ini tidak kenal Daud? Siapa hari ini yang tidak memuja-muja Daud? Kenapa? Hidupnya berkenan di mata Tuhan. Dan harapannya adalah apa? Mari kita bersama-sama menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan, maka hidup keluargamu, hidupmu secara pribadi dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan satu pujian bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan akan turun tangan memulihkanku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, seperti Engkau, begitu mengasihiku, mengasihiku. Kau Tuhan sang
Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kami mau belajar seperti kehidupan Daud. Dia tidak terjebak dengan nasihat orang fasik, tetapi dia menyerahkan semua persoalan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada Daud, sehingga hanguslah jiwa daripada Saul. Pagar kemuliaan Saul dicabut oleh Tuhan. Saul dipermalukan. Semua orang di sekitarnya pun dipermalukan. Dan hari ini Tuhan kami berkata terima kasih untuk ingat-ingatan yang Tuhan katakan kepada kami. Sehingga kami mau berubah. Kami tidak lagi duduk dalam kumpulan pencemooh. Kami tidak ikut terlibat dalam dosa perkataan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang sudah mendengar suara firman-Mu. Tanamkan dalam batin, tanamkan dalam pikiran kami, sehingga kami mampu berubah. Dan kami mampu Tuhan menjaga pagar kemuliaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semuanya. Kami bersyukur untuk suara firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan yang terbaik untuk hidup ini Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan. Engkau berkati Pak Arif, biar hidupnya lebih mendekatkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan saudara, untuk petugas kolektan mempersiapkan diri. Haleluya, nanti Ibu Tini akan berdoa untuk persembahan. Haleluya, haleluya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan apa yang kami punya Tuhan, harta kami Tuhan. Engkau kuduskan semua yang kami berikan kepadamu ya Bapa. Engkau juga berikan imamat yang menjalankannya Tuhan. Engkau juga memberkati mereka yang belum sempat memberikan apa yang mereka punya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu sama atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Meskipun musuh di depanku, di depanku, rintangan menghadang langkahku.
bersamaku, beribu rempah di kiriku. Beribu rempah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ya, sekali lagi saya menghimbau, datanglah dalam ibadah doa dan penyembahan jam 5:30 sore. Ya, ibadah doa dan penyembahan ini seperti kita mempersiapkan emergency lamp. Ya, banyak orang ketika mungkin listrik tidak padam, kelihatannya aman. Tapi kalau lagi padam, orang mulai bingung cari emergency lamp. Kalau emergency lamp itu tidak pernah di-charge waktu listrik padam, maka kegelapan terjadi. Tetapi kalau kita mempersiapkan emergency lamp, kita ngecas setiap hari Sabtu dalam doa penyembahan, ketika ada kegelapan dalam hidupmu, tiba-tiba terang Tuhan itu timbul dalam hidup dan keluargamu. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu jam 5:30 sore setiap hari Sabtu di tempat ini. Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Di penghujung ibadah kami terus mengingat Tuhan akan saudara-saudari kami yang mengalami sakit. Kami membawa Ibu Partiah karena CA, karena ambeien yang cukup parah. Kami membawa Ibu Milka karena kegagalan ginjal. Tuhan, kami juga membawa Ibu Sum dalam kelemahan bagian kaki. Ibu Ngatmi pasca operasi bagian kaki. Dan secara khusus Tuhan untuk Bapak Rinus di dalam bagian jantungnya. Bapak Ibu Indarto yang sedang mengalami Tuhan kelemahan tubuh maupun kelemahan mata. Kami juga berdoa untuk Ibu Devi karena divonis oleh dokter karena kanker. Tuhan tolong. Dan kami juga membawa Cik Wawa di Parakan. Tuhan sembuhkan akan bagian kakinya. Dan secara khusus Tuhan juga kami membawa Ibu Etik. Juga kelemahan di bagian jantung, bagian lambung. Kami bersama-sama berdoa di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau masih bisa memberikan tanda mujizat. Tanda ajaib atas mereka dan mereka semua dipulihkan oleh Tuhan. Kami yakin Tuhan, mujizat-Mu tidak pernah berhenti, pertolongan-Mu tidak pernah padam, tetapi Engkau akan menyatakan bagi kami orang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati mereka semua. Dan kami juga memberkati Tuhan rekan-rekan kami yang tidak bisa datang beribadah. Tuhan, mereka yang keluar kota, mereka yang mengalami kelemahan, kiranya Engkau juga memberkati hidup mereka semuanya. Dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin.